Shalom. Shalom. Hari ini dengan sukacita dan limpahan syukur kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Amin. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan dalam Terima hidup kita. kasih. Amin. Terima Yes. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan buat setiap kami. Ya Tuhan. Kau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk Amin. terus menuntun kami, menguatkan kami. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu yang setiap kami Tuhan, biarlah mengalir urapan Tuhan, padamu, kau selalu memenuhkan setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan, memenuhkan setiap kami, haleluya. Roh Kudus, penuhkan setiap kami, urapanmu Tuhan, haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan dengan roh-Mu. Amin. Ya Tuhan. Penuhi Tuhan hati kami. Ya Yesus. Biarlah hati kasih, kami Tuhan. penuh dengan roh-Mu Tuhan. Amin. Itulah Ya, yang Tuhan. kami perlukan. Amin. Ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan bangun mesbah hanya Ya bagi Kasih Yesus. Tuhan. mesbah pujian. Ya Sembah Amin. dan puji kami bawa dalam Ya, hadirat-Mu Amin. Tuhan Dalam hari nama ini. Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih Ya lagi. Tuhan. Amin. Dengan sorak-sorai kami akan tinggikan Ya nama-Mu. Tuhan. Di dalam nama Yesus Dalam yang nama siap Yesus. untuk memuji Tuhan berkata, Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan saudara. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
menerima setiap kebaikan Tuhan dalam hidup. Amin. Ya Tuhan. Yang sepakat berkata amin. Amin. Kebaikan Tuhan dan kasih setianya akan kita nikmati seumur hidup kita. Ya, Bawa hati kita untuk bersyukur dengan sungguh hari ini. ya Tuhan. Berterima kasih untuk setiap kemurahan Oh, Tuhan. haleluya. Kita bisa beribadah hari ini semua karena kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan. Inilah Terima Tuhan kasih. persembahan kami. Persembahan yang terbaik hanya Ya bagi-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya.
segala kebaikan-Mu. Kami mau sembah Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Dengan apa akan kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya, Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ya, Kami bawa persembahan kami Tuhan lewat Ya, pujian. Yesus. Ya Tuhan. Biarlah Tuhan sembah dan puji pada Ya, hari ini Tuhan. Masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Engkau terima setiap kami Bapa, Engkau Ya, layakkan Tuhan. setiap kami Tuhan Ya, untuk Tuhan. menjadi Haleluya. umat-Mu. Yesus Tuhan, Terima kasih. Makasih Tuhan. Bapa, Kau jadikan setiap kami alat-Mu Tuhan Ya, untuk memenuhi Tuhan setiap panggilan hidup kami ya, hanya dalam Yesus. kehendak-Mu saja. Ya, Makasih. Sebentar Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. ya Kau Tuhan. yang pimpin setiap kami, Amin. Kau buka hati kami Tuhan, Amin. Kau terangi hati kami, Kau Amin. buka pikiran kami Tuhan, Amin. supaya firman-Mu itu Tuhan menjadi benih di dalam hati kami, Amin. akan Amin. bertumbuh Ya, dan Tuhan. berbuah Tuhan. Amin. Yesus, Kau berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Tuhan. dan umat-Mu yang akan mendengarkan setiap firman-Mu. Ya, Biarlah Yesus. Engkau Makasih. berikan hati kami Tuhan menerima setiap firman-Mu Yesus. Amin. Kau yang akan tegur setiap kami Tuhan, dan Kau juga akan menguatkan setiap kami Ya, Bapa. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. kami bawa Tuhan setiap sorak-sorai sembah puji kami Ya. hanya bagi-Mu. Ya, Semua Tuhan. hanya untuk kemuliaan nama-Mu Ya, saja Tuhan. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Kita boleh kembali beribadah online dan hari ini kita berada pada tanggal 29 November tahun 2020. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Feby, kita akan berdiri bersama-sama dan mengangkat Alkitab kita. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Feby. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa pada ibadah hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan pada hari Minggu ini tepatnya kita sudah ada di akhir minggu dari bulan November.
Tentunya bagi setiap kita tahun 2020 adalah tahun yang tidak terprediksi, mungkin banyak rencana-rencana yang tidak terrealisasi ataupun hal-hal yang kita tidak ketahui atau expect sebelumnya terjadi di tahun 2020. Tapi saya terus percaya dan berdoa supaya Bapak Ibu Saudara senantiasa dikuatkan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam setiap season atau sesi hidup kita, supaya kita terus percaya dan berharap kepadanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang mengucap syukur. Saya beri judul dalam segala hal mengucap syukurlah. Pada bulan November, khususnya di hari-hari terakhir bulan November, warga negara Amerika atau negara-negara barat yang lainnya merayakan yang namanya Hari Thanksgiving atau Hari Ucapan Syukur. Hari Thanksgiving ini dirayakan pertama kalinya oleh warga negara asli Amerika pada waktu akhir musim gugur, yaitu ketika mereka memiliki hasil panen ya. Jadi mereka merayakan ini sebagai ucapan syukur mereka, dan mereka rayakan dengan bersama dengan keluarga mereka, dan biasanya menu utamanya adalah ayam turkey. Nah, selama lebih dari 2 abad dirayakan oleh hanya koloni dan warga negara asli saja. Tahun 1863 Presiden Abraham Lincoln menetapkan sebagai Thanksgiving sebagai hari nasional yang untuk dirayakan bersama-sama. Dan sampai hari ini negara Amerika, bahkan negara-negara barat yang lainnya seperti di Australia, di sini mereka merayakan hari Thanksgiving atau hari ucapan syukur. G.K. Chesterton, seorang theologian dan juga seorang filosofian, dia berkata bahwa ucapan syukur adalah ibu atau sumber dari segala kebajikan. Saya sangat setuju dengan statement ini, saudara. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan kepada setiap kita umat percaya, umat Kristen, untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ya, bahkan pemazmur berkata di dalam Mazmur 30 ayat 11-12, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kau bungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu." Jadi ini menggambarkan bahwa pemazmur ini walaupun dalam keadaan berkabung, dalam keadaan berduka cita, tapi Tuhan gantikan dengan sukacita supaya jiwanya terus bisa bermazmur dan memuliakan Tuhan. Kira-kira kalau saya menanyakan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu Saudara, apakah ayat ini menggambarkan hati kita atau situasi kita atau sikap kita pada saat ini? Tentunya hal yang seperti ini jarang terjadi, saudara. Karena susah ya untuk orang yang sedang mengalami duka cita atau perkabungan bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk mengucap syukur di segala situasi, daripada bersungut-sungut atas masalah kita. Tidak hanya mengucap syukur, tapi melimpah dengan syukur. Dan hari ini kita sama-sama akan melihat bagaimana sebenarnya sikap bersyukur yang sesungguhnya yang akan diceritakan di dalam Alkitab. Pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama. Mungkin cerita ini sudah umum ditemui oleh terutama guru-guru sekolah minggu, ataupun Bapak Ibu Saudara yang pernah duduk di bangku sekolah minggu, ataupun kita yang membaca Alkitab, kita sudah tahu cerita ini sebelum-sebelumnya. Sebelumnya, saudara, saya ingin mengungkapkan bahwa ucapan syukur yang sesungguhnya bukan keluar karena sesuatu yang baik atau seseorang sedang berbaik hati kepada kita. Ucapan syukur yang sesungguhnya keluar dalam segala keadaan yang kita ekspresikan sebagai respons kita. Ya, ucapan syukur bukan hanya merasa bersyukur, tapi ucapan syukur benar-benar adalah ekspresi atau respons kita atas rasa bersyukurnya kita itu. Contohnya, saudara, ketika saudara berulang tahun misalnya, kemudian teman saudara memberi sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun. Tentu saudara akan bilang kepada teman saudara, terima kasih ya. Kemudian saudara baca kartunya dan saudara bersyukur punya teman yang baik. Tapi bandingkan dengan ketika situasinya saudara sedang berulang tahun dan kemudian teman saudara memberi sebuah kado. Kadonya bukan main-main, kadonya adalah sebuah mobil. Ya, ternyata mobil ini juga nggak cuma sembarang mobil, tapi mobil ini adalah mobil yang saudara juga sudah doakan dan inginkan. Kira-kira apakah ucapan atau respon syukur kita kepada teman saudara itu akan sama
ketika saudara hanya menerima sebuah kartu? Tentu saja berbeda. Mungkin setelah menerima mobil saudara bilang, ayo kita makan, kita rayakan ulang tahunku bersama-sama. Ya, ekspresi dan respon kita akan berbeda. Ya, ketika kita menerima sesuatu yang mungkin kita sudah impikan atau rindukan. Bagaimana ketika saudara mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian mengalami kesembuhan mujizat luar biasa? Tentu respons ucapan syukur kita juga akan berbeda. Yang saya ingin kita semua pahami adalah betapa kecil dan insignificant respons kita, syukur kita kepada Tuhan dibanding dengan segala kebaikan dan perbuatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin beberapa di antara kita berpikir bahwa apa yang selama ini kita punyai, berkat-berkat Tuhan yang kita miliki adalah karena kita pantas untuk mendapatkannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa, oh aku sudah bekerja keras, atau aku sudah melayani Tuhan, atau aku sudah melayani keluargaku, ya Tuhan berhutang kepadaku, aku layak mendapatkannya. Hari ini banyak di antara kita perlu benar-benar melihat ke kehidupan kita dan melihat betapa tidak atau kurang bersyukurnya kita di hadapan Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seperti saya sudah bilang, mungkin cerita ini sudah sangat sering kita dengar ya, saudara. Tapi untuk memahami cerita ini sepenuhnya, saya ingin Bapak Ibu Saudara kita sama-sama mempelajari background cerita ini ya. Kita perlu memahami betapa menakutkan dan terkutuknya penyakit kusta pada zaman dahulu. Kusta seringkali disebut sebagai penyakit kulit ya. Di modern day, hari-hari ini dokter bilang sebagai penyakit Hansen's disease ya. Ketika seorang menderita kusta, ada bercak-bercak putih yang timbul di kulit dan tidak hanya di kaki atau di tangan, tapi di sekujur tubuhnya. Lama-kelamaan kulit penderita kusta ini akan mengalami kebas atau mati rasa, sehingga ketika ditusuk pakai jarum pun nggak akan kerasa sakit. Ya. Kemudian penderita kusta akan mengalami tubuhnya berubah warna menjadi abu-abu, dan kemudian muncul benjolan-benjolan lunak seperti tumor di tubuh dan di wajahnya. Dan pada saat yang sama, benjolan-benjolan itu juga timbul di bagian organ dalam. Kemudian penderita kusta akan mengalami jari-jari tangan dan kakinya rapuh dan putus. Kemudian diikuti gigi yang rapuh juga dan mulai rontok. Dan mulai benjolan-benjolan seperti tumor tadi yang tumbuh di sekujur tubuh akan bernanah. Dan biasanya benjolan-benjolan ini juga akan menyerang bagian mata. Ya, nanah ini akan menyerang bagian mata sehingga bisa menyebabkan kebutaan bagi penderita kusta. Lama-kelamaan ini juga akan menyerang bagian tenggorokannya sehingga penderita kusta tidak memiliki normal voice lagi, tapi suaranya akan menjadi berat seperti seorang zombie. Ya, horornya penderita penyakit kusta ini tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tapi penderita kusta juga akan mengalami penderitaan secara emosional atau relational juga. Karena kusta adalah penyakit menular dan penderitanya akan diasingkan di sebuah perkemahan dan mereka tidak akan diperbolehkan pulang sampai akhirnya mereka meninggal juga di dalam tempat pengasingan mereka. Dalam zaman Alkitab, jarak minimal penderita kusta dan orang lainnya adalah 45 meter. Saudara bayangkan, kita saat ini sedang dalam masa pandemi, ya, di mana kita tidak bisa berdekatan dengan satu dengan yang lainnya. Harus ada jarak 1,5 meter. Atau di sini di gereja kita harus kasih jarak 4 meter persegi. Ya, saudara bayangkan itu aja tidak nyaman. Apalagi seorang penderita kusta, dia harus memberi jarak 45 meter dari orang normal, ya. Apabila orang kusta ini melebihi jarak 45 meter, maka orang-orang akan berteriak najis, ya, supaya semua orang menghindar dan tahu bahwa ada penderita kusta di sekitar mereka. Jadi penderita kusta ini, saudara,
seperti mayat hidup. Hidupnya tidak ada artinya lagi ya, dan mereka cuma menunggu waktu ketika mereka meninggal saja. Ada beberapa poin saudara yang akan saya bahas pada hari ini mengenai ya mengucap syukur di dalam segala hal. Yang pertama, seperti orang kusta, kita semua ini punya masalah yang sama yang hanya Yesus dapat selesaikan ya. Lagi saya ulang, seperti seorang kusta, kita semua juga punya masalah yang hanya Yesus dapat selesaikan. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak menderita kusta saat ini, apa yang baru saja saya jelaskan mengenai penyakit kusta itu adalah gambaran kita setiap manusia. Kusta di dalam Alkitab adalah gambaran dosa. Kusta dosa tidak dapat disembuhkan dan sifatnya fatal, dan kita layak untuk diasingkan ya, atau disingkirkan. Itulah yang dosa akibatkan ke dalam hidup kita. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Ya, kita semua lahir dengan penyakit mematikan. Dengan penyakit yang menjadikan kita ini orang-orang singkiran atau orang-orang buangan. Ini seperti penyakit keturunan atau kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Demikian juga kusta ya, dosa kita ini juga diturunkan dari Adam dan Hawa. Ya, tentu saja saya percaya bahwa Bapak Ibu kalau punya anak tidak akan pernah mengajarkan anak Bapak Ibu untuk berbuat dosa. Tapi sinful nature atau natur dosa dari seseorang itu ada di dalam semua manusia. Sehingga tidak usah diajarin pun ya, seorang anak kecil bisa berbuat dosa. Itulah kita. Yesaya pasal 1 ayat 4 sampai 6 ayat 4 dan 6 mengatakan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Saudara, ayat ini ditulis 2700 tahun yang lalu kira-kira ya saudara. Tapi pernyataan ini berlaku sampai sekarang. Bahwa setiap manusia itu dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Semuanya najis, semuanya bengkak, semuanya bilur, semuanya luka ya. Seperti penderita kusta tadi, semuanya tumbuh benjolan-benjolan seperti tumor dan kemudian menghasilkan nanah. Dan penyakit kusta rohani kita ini tidak dapat disembuhkan dan sifatnya fatal, mengakibatkan kematian, dan kita layak untuk disingkirkan atau diasingkan. Di Alkitab tidak ada penyakit kusta sembuh secara medis. Kalau ada kesembuhan, pasti terjadi karena mujizat. Dan ketika penyakit kusta itu disembuhkan karena mujizat, bukan hanya 30, 60, 90% sembuh, tapi mereka benar-benar 100% dibersihkan, dipulihkan. Demikian juga penyakit dosa kita. Dosa manusia tidak dapat disembuhkan oleh tangan atau bantuan manusia. Dosa kita hanya bisa dibersihkan oleh darah Yesus. Dan ketika darah Yesus membersihkan kita, tidak hanya 30, 60, atau 90% bersih, tapi benar-benar 100% bersih. Saudara, secara fisik mungkin kita sehat. Tapi jika kita tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini seperti memiliki penyakit yang menjalar di dalam tubuh kita, ya, yang menyerang tidak hanya luar kita tapi juga tubuh organ dalam kita, dan lama-kelamaan kita hanya menunggu waktu kematian kita. Tidak ada MRI, tidak ada CT scan yang dapat menemukan penyakit ini. Karena hanya Yesus saja yang dapat mengatasi dan menyembuhkan penyakit dosa ini. Nah, kembali ke cerita 10 orang kusta ini, saudara. 10 orang kusta ini mendengar tentang siapa Yesus itu. Yesus membuat mujizat, Yesus menyembuhkan orang, memulihkan orang buta dan lain sebagainya. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus melewati kota mereka, mereka memiliki harapan yang baru untuk sembuh. Ya, mereka tentu saja tidak bisa mendekat kepada Yesus karena harus ada jarak 45 meter. Maka itu mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," di ayat yang ke-13.
10 orang berpenyakit ini tidak malu untuk berteriak Yesus. Dan yang paling menarik saudara, mereka memanggil dia juga guru. Di dalam bahasa Inggris dikatakan master atau artinya tuan. Master atau tuan ini di dalam bahasa Yunani-nya adalah epistates. Dan ini adalah pertama kalinya Yesus dipanggil master atau guru atau tuan oleh orang-orang selain murid-murid Yesus. Dan ini sebutan bukan main-main saudara. Ketika ada seseorang memanggil Yesus sebagai master atau tuan atau guru, ini adalah bukti bahwa mereka menghormati orang itu sebagai orang yang punya otoritas, kuasa, dan mujizat. Dan Yesus layak untuk disebut dengan panggilan master atau guru atau tuan. Karena itu 10 orang ini memanggil dengan sebutan master karena Yesus ini adalah satu-satunya harapan, bahkan harapan akhir hidup mereka. Dan respon Yesus adalah, saya suka part ini saudara, Yesus tidak mendekat kepada mereka. Dikatakan Yesus melihat kepada mereka dan membalas mereka. Mungkin ini bisa digambarkan Yesus berteriak balik kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kemudian yang menarik, mereka tanpa menjawab Yesus kembali, mereka langsung berbalik dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebenarnya ada cerita di balik ini saudara. Di hukum perjanjian lama, di Imamat pasal yang ke-14, dijelaskan bahwa jika seseorang secara ajaib disembuhkan dari kusta, mereka harus pergi ke imam-imam untuk mendapatkan izin untuk kembali ke masyarakat. Para imam adalah semacam pengawas kesehatan dan ada proses hari yang akan mereka lalui untuk melihat apakah seseorang benar-benar telah sembuh dari penyakit ini. Saudara tahu kan kalau seseorang dinyatakan seperti COVID-19, kalau seseorang harus dirawat di rumah sakit, ya ketika dinyatakan negatif pertama kalinya oleh rumah sakit, ya COVID-19-nya sudah tidak ada, mereka boleh kembali ke rumah masing-masing, tapi tetap harus melakukan karantina mandiri dan bahkan harus swab beberapa kali supaya benar-benar dinyatakan bahwa COVID-19 itu sudah tidak ada. Ya, karantinanya minimal juga 14 hari atau 2 minggu. Ya, jadi ketika orang kusta ini juga sama saudara, ketika mereka dinyatakan bersih atau sembuh, para imam-imam ini berlaku sebagai pengawas kesehatan atau orang yang melakukan tes swab ini saudara, supaya menyatakan bahwa orang kusta ini benar-benar sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," Yesus sedang berkata, "Aku menyembuhkan kamu sekarang. Maka percayalah, sekarang pergilah ke imam-imam, dan kalau kamu sampai ke mereka, kalian sudah memiliki tubuh yang baru." Secara tidak langsung Yesus sedang menguji iman mereka juga. Buktikan kalau kamu memang percaya. Kalau kamu sudah sembuh, sekalipun pada saat itu mungkin belum disembuhkan. Pada saat kamu sedang menuju ke imam-imam dan pada saat kamu sampai kepada imam-imam, kamu bisa menunjukkan tubuhmu yang bersih. Mereka ketika dalam perjalanan mereka melihat tubuh mereka mulai bertransformasi menjadi normal ya, bahkan belum sampai ke imam-imam saudara, mereka di dalam perjalanan mereka dan mereka menyadari bahwa mereka disembuhkan. Saudara bayangkan ya, dari penjelasan penyakit kusta yang tadi pertama saya jelaskan, ada timbul bercak putih, kemudian benjolan-benjolan di seluruh tubuh, kemudian nanah, kemudian nggak cuma di luar saja tapi juga di organ dalam. Ketika ada transformasi, ya pasti ini sesuatu yang menakjubkan. Saudara bayangkan, saya pernah punya masalah dengan bekas jerawat. Dan ketika saya obatin nggak langsung hilang, ya bekas jerawat itu masih ada. Transformasinya pelan-pelan, ya. Tapi yang saya bisa bayangkan ini sekujur tubuhnya nggak cuma bekas jerawat, tapi nanah, ya, yang mungkin sudah menjijikkan untuk dilihat. Tapi ketika mereka di dalam perjalanan menuju ke imam-imam, mereka mengalami transformasi, kesembuhan yang luar biasa. Saya yakin mereka akan terkejut, bahagia, dan pasti bersyukur. Mungkin mereka juga mengekspresikannya dengan lonjak-lonjak, atau menangis, atau tersungkur di tanah, dan lain sebagainya.
Tapi apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Ayat 15 berkata, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring memuliakan Allah. Bagaimana? Apa yang dia katakan? Mungkin puji Tuhan, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Gak cuma itu, saudara, dia juga tersungkur di ayat yang ke-16 di kaki Yesus, bersyukur apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Dan saya tertarik kepada bagaimana Dr. Lukas menuliskan bahwa secara detail ya, dia adalah seorang Samaria. Mengapa ini dijelaskan oleh Lukas di dalam ayat ini? Karena Samaria adalah kaum ras yang dibenci. Ya, Yahudi dan Samaria tidak mau berhubungan, ya. Tapi dari 10 orang kusta ini mungkin beberapa Yahudi, beberapa Samaria, ya. Kemudian mereka bisa bersatu karena sama-sama sakit. Dan yang ironis adalah yang kembali kepada Yesus adalah orang Samaria, orang yang dibenci oleh kaum Yahudi, tapi dia kembali untuk memuliakan Allahnya orang Yahudi. Lalu Yesus berkata di ayat yang ke-17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi dia disebut orang asing ya, karena dia bukan dari kaum Yahudi. Tapi dia kembali untuk memuliakan Allahnya orang Yahudi, karena dia tahu hanya Yesus, Allahnya orang Yahudi, itulah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalahnya. Yang kedua adalah merasa bersyukur tidak sejajar dengan mengucap syukur. Ya, merasa bersyukur tidak sejajar dengan mengucap syukur. Ya, feeling grateful is not equal with giving thanks. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 9 orang kusta yang lainnya itu tidak merasa bersyukur? Jawabannya tentu tidak. Pasti mereka bersyukur atas kesembuhan yang terjadi. Mereka bahkan sangat bersyukur ya, karena ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, terkutuk ya. Dan Yesus berkata, sebentar. Tadi kan ada 10 orang. Tapi kenapa yang kembali cuma 1 orang? Dan orang ini orang asing ya. Yang 9 mana? Jadi kita tahu ada ekspektasi dari Yesus kepada 9 orang kusta lainnya. Tidak cukup untuk merasa bersyukur saja, tetapi ada ekspresi ucapan syukur, memuliakan Allah ya. Karena itu dikatakan dalam bahasa Inggris, thankful dan giving thanks itu lain, saudara. Thankful itu merasa bersyukur. I'm really thankful, ya. Saya merasa bersyukur. Tapi ketika kita menyatakan I'm giving thanks to you Lord, artinya kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada sesuatu yang dikeluarkan, ada sesuatu yang diberikan, ya. Ada respons kita. Bersyukur bukan cuman sekedar perasaan ketika Bapak Ibu Saudara merasa ada sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita, tetapi bersyukur adalah respons mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, dan intensitasnya harus sama besarnya dengan apa yang kita rasakan. Dan saya mengerti, saudara, kita semua adalah keturunan Asia ya. Kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan dari orang Asia itu sulit mengekspresikan apa yang kita rasakan. Lain dengan bangsa lainnya ya. Contoh, ambil kata kaum bule ya, apalagi orang tua bule, mereka akan lebih gampang mengekspresikan apa yang mereka rasakan kepada anak mereka. Oh, I'm so proud of you. Aku bangga dengan kamu anakku. Atau I love you. Itu kata-kata yang wajar untuk diucapkan. Tapi coba kita ingat-ingat kapan terakhir kita menyatakan kita mengasihi anak kita, atau kita bangga dengan anak kita, atau sebaliknya anak terhadap orang tua, kapan terakhir kita ngomong Pah, Ma, aku mengasihi kamu, atau I love you. Mungkin itu sulit untuk diekspresikan. Well, ini intermezzo saja, tidak semua orang Asia seperti itu. Tapi yang saya ingin katakan adalah intensitas ya, kita memberikan rasa syukur kita, memuliakan Tuhan kita, itu harus sama besarnya dengan perasaan bersyukur kita kepada Tuhan. Kalau dibayangkan 9 orang kusta tadi ya, yang disembuhkan, mereka diinterview, diwawancara,
Mungkin ada percakapan seperti ini yang seorang berkata, oh aku nggak disuruh kok. Kan disuruhnya cuma pergi perlihatkan diri ke imam-imam. Jadi aku nggak kembali kepada Yesus. Yang lain mungkin berkata, ditanya kenapa kok nggak kembali kepada Yesus. Dia bilang, oh aku bersyukur, tapi aku merayakannya dengan keluargaku. Atau yang lain berkata, aku nggak kembali kepada Yesus soalnya kayaknya bukan Yesus yang sembuhin aku deh. Soalnya beberapa hari ini tuh aku minum obat herbal anti kusta ya. Kebetulan aja momennya pas ketika Yesus menyuruh aku pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Mungkin ini hanya sebuah kebetulan saja. Atau yang lain berkata, aku bersyukur dan bersuka cita, tapi aku gak mau teriak-teriak seperti temenku yang satu tadi dengan suara nyaring. Aku gak mau kembali ke Yesus karena ini adalah hal yang sensitif. Ya, masih banyak teman-temanku yang lain yang masih menderita kusta. Ya, atau yang satu berkata, oh aku berpikir kok kembali kepada Yesus, cuman jadwalnya belum pas ya. Habis aku disembuhkan, banyak interview, talk show, podcast, wawancara koran dan berita dan lain sebagainya. Bahkan bapak sekarang sedang mewawancari saya, dan habis ini saya ada jadwal untuk syuting iklan obat-obatan herbal misalnya. Ya saudara, belum ada waktu saya. Jadwalnya belum pas untuk kembali kepada Yesus. Atau yang lain bisa berkata, oh, aku takut kembali kepada Yesus karena kemarin saya dengar ketika ada orang yang mau mengikut Yesus, terus Yesus bilang sama dia, jual segala milikmu dan ikutlah aku, pikulah salib dan ikutlah aku. Wah, aku gak mau fanatik-fanatikan ikut Yesus dan lain sebagainya. Apapun alasannya, Yesus membuat jelas bahwa 9 orang tadi yang menderita kusta kemudian disembuhkan adalah bukan orang-orang yang mengucap syukur dan memuliakan Allah. Ucapan syukur sesungguhnya menghasilkan respon kita kembali kepada siapa yang memberi, ya, dan kemudian kita memuliakannya. Sedari kecil kita diajari untuk bilang terima kasih kan. Kalau kita diberi barang, orang tua kita bilang apa? Kita bilang makasih ya. Atau ya, kita mengajarkan anak kita juga untuk mengucapkan terima kasih. Ada sebuah cerita ketika seorang anak ya diberi seseorang sebuah jeruk. Kemudian mamah anak ini berkata, "Ayo bilang apa?" Kemudian anak ini bilang kepada si pemberi jeruk, "Tolong dong kupasin ya." Mungkin bagi kita ini cerita yang lucu. Tapi sebenarnya kita kebanyakan seperti anak yang dikasih jeruk ini, ya. Kita enjoy the gift, but we don't enjoy the giver. Kita hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah kembali memuliakan Tuhan. Ya, we are quick to pray, but we are slow to praise. Kita cepat untuk disuruh doa, minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Tapi untuk memuji Tuhan, sangat sulit untuk keluar dari mulut kita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, banyak hal yang membuat kita sulit untuk bersyukur, saudara. Hari-hari ini mungkin kita dihadapkan dengan privilege yang pernah kita miliki atau hak istimewa yang pernah kita miliki, sehingga kita kalau mengalami yang kurang dari yang kita rasakan yang jauh sebelumnya, ya lebih enak dulu gitu ya. Kalau kurang dari itu kita akan mengeluh. Atau hal yang membuat kita sulit bersyukur adalah karena kemakmuran. Semakin banyak kita memiliki sesuatu, semakin mengeluh kita. Atau kita kurang bersyukur karena pengaruh ya. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi selalu ada komplain di sekitaran kita, sehingga kita dengan mudah mengeluarkan komplain dan keluhan itu keluar dari mulut kita. Atau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Di atas langit masih ada langit. Selalu ada orang yang lebih kaya. Selalu ada orang yang lebih ganteng atau lebih cantik. Selalu ada orang yang masalahnya lebih sedikit daripada kita. Sehingga kita itu sulit untuk bersyukur atau memuliakan Allah. Di sisi lain, orang Samaria yang kembali kepada Yesus, dia punya 3 karakter yang perlu kita pelajari bersama-sama. Dia adalah orang yang promptly atau langsung, immediately, dia tidak menunda-nunda untuk kembali kepada Yesus
Instead of seperti 9 orang lainnya yang mungkin menerima wawancara dari pihak manapun, atau yang lain merayakan dengan keluarganya, tapi orang Samaria yang sudah disembuhkan dari penyakit kustanya ini langsung kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan yang sudah menyembuhkan penyakitnya. Kemudian dia melakukannya dengan gairah, passionately. Mungkin suara yang dia hasilkan, suara nyaring yang dihasilkan adalah suara yang dia bisa hasilkan setelah beberapa sekian lama menderita penyakit kusta. Dan kemudian dia mendeklarasikan memuliakan Allah juga publicly, atau di depan umum. Jadi dia tidak malu memuliakan Allahnya orang Yahudi meskipun dia adalah seorang Samaria, dan dia memuji Allah. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya mengalami injury, kecelakaan kaki saya, ya, ketika sedang aktivitas gitu ya. Ternyata otot kaki saya itu robek yang sebelah kiri. Nah, waktu saya Google dan saya tanya ke terapis saya, dia bilang bahwa ini normal terjadi, terutama kalau olahraga atau atlet-atlet gitu ya. Otot robek itu normal dan biasanya memerlukan waktu 2-6 minggu untuk benar-benar pulih. Dan ketika saya pergi ke terapis rutin setiap minggu ya, 2-3 minggu pertama saya datang 2 kali seminggu, dia berkata progresnya sangat baik. Dan saya dalam line yang normal, sehingga saya bisa sembuh dalam waktu yang cepat. Ketika dinyatakan seperti itu, respon yang saya keluarkan adalah, wow, praise God, puji Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan saya. Kenapa saudara? Karena saya tidak mau ini menjadi hal yang normal bagi seorang terapis, bahwa otot robek itu normal, ya, sembuh ketika 2-6 minggu bisa balik normal lagi. Atau bagi saya bisa menjadi jebakan bahwa ini bukan mujizat atau ini normal terjadi. Tapi buat saya, menyatakan pujian bagi Tuhan adalah ucapan atau respon syukur saya ketika saya tahu bahwa ini bukan saya tapi Tuhan yang mengerjakannya buat saya. Ini penting saudara untuk kita ketahui dan kita ingat selalu bahwa setiap apapun kecil maupun besar di dalam kehidupan saudara bukan kuat dan gagah kita, tapi ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga saudara, mereka semua disembuhkan, tapi hanya satu yang diselamatkan. Coba perhatikan di ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan di sini berasal dari kata zozo. Zozo artinya adalah dijadikan utuh dan baru. Saudara tahu nggak, Yesus datang bukan untuk memberikan kesembuhan dari penyakit. Yesus kalau datang cuma untuk menyembuhkan sakit penyakit, Yesus bisa aja mendirikan klinik atau rumah sakit. Tapi misi Yesus datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan, cuma 1 yang diselamatkan. Saudara tahu apa artinya? 9 orang kusta yang lain yang disembuhkan hanya menerima porsi kecil dari apa yang seharusnya mereka miliki. Dan hanya 1 orang kusta yang kemudian disembuhkan yang menerima porsi utuh dari Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa ketika kita diberkati, kita adalah milik Tuhan. Well, Tuhan memberkati semua orang. Tuhan memberikan matahari yang sama, Tuhan memberikan oksigen yang sama, tetapi tidak semua milik Tuhan. Cuman yang menempatkan iman, percaya kepada Tuhan Yesus saja, satu-satunya juru selamat yang diampuni dosanya dan diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah yang menjadi doa kita hari-hari ini? Apakah itu berkat? Apakah itu pekerjaan? Mungkin kita kehilangan pekerjaan karena pandemi, kemudian atau kita pengen mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau mendapatkan pasangan hidup, atau menantu yang baik, atau apa saudara yang menjadi doa-doa kita? Bukan merupakan
hal yang salah kalau kita mendoakan hal-hal tersebut, tapi itu bukan porsi seutuhnya yang seharusnya kita terima dari Tuhan. Porsi seutuhnya yang seharusnya kita terima dari Tuhan adalah keselamatan. Saya berharap kalau di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup saudara, saya mengajak saudara untuk mengundang Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan pribadi di dalam hidupmu saat ini juga, dan engkau menerima porsi utuh yang Tuhan inginkan saudara terima hari ini. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara, saudara jangan cuman ucapan syukur karena berkat-berkat yang kita terima, tapi ucapkan syukur karena keselamatan, karena pemulihan hidup kita dari kusta dosa dan dari kutuk dosa yang seharusnya kita terima, ya, pengasingan, ya, dosa yang mengakibatkan kematian kekal. Itu semua sudah diambil kutuknya di dalam kematian Yesus di atas kayu salib, dan Yesus menjadi juru selamat di dalam hidup kita. Ketika kita mengaku dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kita, kita sedang menempatkan Tuhan di posisi tertinggi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan, ekspresikanlah rasa terima kasih, ucapan syukur kita kepada Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya saudara, kalau fokus ini menjadi fokus hidup kita semua, ya, kita tidak lagi terpacu untuk menerima hanya berkat-berkat material saja dari Tuhan, ya. Hidup kita terpaku kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita, sehingga kehidupan kita lebih berarti dari hari-hari sebelumnya. Sehingga apapun yang menjadi masalah, beban hidup, ya, kekurangan kita, kelemahan kita itu tidak lagi menjadi hal yang menyedihkan buat hidup kita, karena kita tahu hidup kita berarti di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengekspresikan rasa ucapan syukur kita, tidak hanya dirasakan saja, tapi kita ekspresikan dengan perbuatan kita, ya, dengan ucapan syukur kita, dengan penyembahan kita, dengan kita ketika kita menyanyikan lagu-lagu, nyanyikan itu dari dasar hati kita yang paling dalam, bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik, ya. Ketika kita melakukan hal ini saudara, sukacita yang besar akan melimpahi setiap hati kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kita tahu bahwa Tuhan selamanya tetap baik, karena Tuhan sudah memberikan porsi yang utuh pada setiap kita, yaitu keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai berjumpa kembali.
mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh belajar kembali dari firman Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan meluap dengan ucapan syukur karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan karena segala sesuatu yang Engkau telah lakukan bagi kami. Bahkan yang sedang Engkau lakukan dan yang akan Engkau lakukan bagi kami, semuanya baik Tuhan. Berkati Pastor Feby yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga setiap firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami semua. Dan dengan penuh syukur kami naikkan kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah baik bagi kami. Memberkati setiap keluarga kami, memberkati setiap usaha pekerjaan kami, bahkan anak-anak kami juga yang masih harus sekolah di rumah, Tuhan kiranya akan memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya untuk kota Semarang, Tuhan kiranya akan lindungi kota Semarang, Indonesia, Tuhan dari virus corona ini, Tuhan akan tolong supaya setiap kami terlindungi, khususnya setiap orang yang berharap kepada Tuhan, Engkau akan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau angkat ke hadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dalam sukacita dengan kerelaan dan keikhlasan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tetap semangat mengikuti ibadah online keluarga di masa pandemik. Tetap sukacita, tetap hidup dalam doa, menyembah Tuhan, dan baca firman setiap hari. Hidup dekat dengan Tuhan. Kirim foto-foto ibadah minggu, ibadah komsel, dan doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Nanti sore ada persekutuan dewasa muda via Zoom jam 5 sore. Peserta adalah semua PKS dan anggota Komsel 5, Komsel 6, Komsel 9, dan Komsel 10. Mohon untuk join tepat waktu. Kamis 3 Desember 2020, doa multiplikasi live streaming, jam 6:30 malam tepat. Semua jemaat dapat mengikuti dari rumah bersama-sama seperti yang lalu. Petugas, WL Bapak Moses, Singer Ibu Meme dan Saudari Jessica, firman Tuhan Bapak Debyo. Ajak seisi rumah untuk berdoa. Saat Tuhan datang, seisi rumah harus siap. Tanpa doa tidak mungkin siap. Jumat Komsel. S3-nya masih EE sampai dengan bulan November ini. Sedangkan di bulan Desember dan bulan Januari nanti, S3-nya adalah multiplikasi. Persembahan khusus masih untuk recording. Nomor rekening bank dapat dilihat di warta gereja. Mari kita dukung dan doakan supaya lebih baik lagi kelengkapan di multimedia untuk ibadah online kita. Untuk ibadah umum Natal 25 Desember Watch Party, bagi jemaat yang belum tahu harus bergabung dengan keluarga mana,
dapat menghubungi Ibu Gembala. Untuk pelaksanaannya ada candlelight, lilin dari gereja. Ada perjamuan kasih, tiap keluarga menyediakan makanan. Ada hidangan kecil dari gereja yang dapat diambil di siang harinya. Ada juga lomba foto. Untuk peraturannya akan dimuat di Warta Gereja bulan depan. Ibadah sekolah minggu Superbook setiap minggu jam 9.45 pagi via Zoom. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina dari gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang butuh bantuan untuk download aplikasi Zoom, dapat menghubungi wali kelas di grup masing-masing. Terakhir, minggu depan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Hosti dan anggur akan dibagikan melalui PKS masing-masing. Demikian Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita akan menutup di dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik, bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.